Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Baik, pada pertemuan kita hari ini akan membahas tentang sinyal. Jadi, sinyal itu merupakan besaran yang berubah terhadap waktu, jarak, posisi, suhu, tekanan, dan sebagainya. Ada beberapa contoh sinyal, di antaranya berupa gelombang radio yang merupakan efek dari sinyal, variasi arus atau tegangan dalam rangkaian listrik. Kemudian sinyalnya dibangkitkan sensor untuk menggerakkan alat proteksi dan sebagainya. Pengembangan sinyal dalam sistem tenaga listrik banyak diaplikasikan dalam sistem kontrol maupun telekomunikasi. Sistem tenaga listrik mengandung unsur sumber satu atau lebih keluaran dalam sebuah rangkaian. Jadi dapat kita lihat dari gambar di sini. Jadi yang merupakan rangkaian masukan itu dia posisinya tuh di sini, rangkaian keluaran itu posisinya di sini. Jadi sensor itu merupakan uh, salah satu komponen di rangkaian masukan yang akan memberikan sinyal ke sistem proses, kemudian diproses untuk dikeluarkan melalui rangkaian keluaran. Jenis-jenis sinyal. Berbagai bentuk jenis-jenis sinyal. Yang pertama itu ada sinyal kontinu, contohnya itu sumber AC, kemudian sinyal step, itu akibat perubahan posisi saklar on off, kemudian sinyal pulsa atau biner, yaitu sinyal yang digunakan dalam sistem digital. Ada sinyal gigi gergaji, yaitu sebagai tampilan batang-batang elektron pada layar monitor TV. Kemudian sinyal eksponensial, yaitu sinyal yang berkaitan dengan pelepasan muatan dan pengisian muatan pada kapasitor. Dan sinyal sinusoidal, itu sinyal yang dibangkitkan dari generator tersebut. Jadi ini jenis-jenis bentuk gelombang listrik atau electrical waveform. Jadi bentuk gelombang sinus itu dapat kita lihat di sini. Untuk bentuk gelombang kotak tuh kita bisa melihatnya di sini, dan bentuk gelombang persegi itu ini dapat kita lihat. Untuk gelombang segitiga itu ada ini. Nah, jadi kalau kita lihat contoh dari sinyal digital tadi, dari posisi muncul pada awal bit berarti 0 itu ya. Awal bit berarti nolnya di sini. Jadi ini posisinya. Ini ada ini. Kemudian ini juga posisi diawali dengan posisi 0 itu, itulah disebut dengan transisi muncul pada awal bit. Jadi karena dari sini ada berapa bit? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit. Jadi 8 bit terdiri dari 01, 001, 110. Jadi bentuk gelombang pulsanya tampilannya seperti ini. Ini contohnya. Kemudian ini salah satu contoh pengisi dan pelepasan muatan kapasitor. Nah, jadi kapasitor yang di sini, di proses pelepasannya dapat kita lihat nanti dari grafik arus yang ada di sini dan grafik tegangan yang ada di sini. Jadi grafik arusnya itu dari masukan ini dari 0 itu masuk sampai dengan 5 derjin itu di sini posisinya. Jadi untuk di posisi R itu di mana tegangan sumber dikurang dengan tegangan kapasitornya. Jadi di sini di tegangan kapasitor sendiri. Kalau kita mengukurnya inilah di posisi tegangan kapasitor, di sini tegangan sumber dikurang kapasitor. Itulah tegangan yang ada pada R, tegangan pada C itu disambung dengan pada kapasitor.
Jadi untuk contoh proses pensaklaran pada kapasitor itu dapat kita gunakan rangkaiannya seperti ini ya. Ini misalnya ada sumber itu 9 volt, maka kalau kita posisikan saklar ini menjadi posisi di sini, artinya dia menjadi rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus pada rangkaian ini yang akan melalui resistor dan akan mengisi kapasitor. Jadi kalau sesuai dengan yang ada tabel di sini, maka jika posisinya itu 0, ini 0 volt C, maka tegangan itu akan sebesar 0 juga. Tidak ada proses pengecasan di situ. Jadi pada proses posisinya 1 RC, maka tegangan itu sebesar 5,7 volt dan pengecasan sebesar 63%. Jadi begitulah proses pengecasan pada kapasitor. Kemudian modulasi. Modulasi adalah pengkodean informasi pada sebuah sinyal dengan menempelkan pada sinyal pembawa. Jadi kita tumpangkan sinyal itu kepada sinyal pembawa carrier, itu disebut dengan modulasi. Dan proses modulasi pada saat pengiriman sinyal frekuensi tinggi melalui transceiver dan akan didemodulasi setelah diterima oleh receiver. Itu kalau kita pelajari selengkapnya di pertemuan membahas tentang dasar sistem telekomunikasi, modulasi dan demodulasi. Jadi yang berikutnya ada dua jenis modulasi, yaitu modulasi amplitude. Yaitu pada sinyal keluaran terjadi perubahan nilai amplitudenya. Jadi di output itu amplitudonya yang eh, jadi perubahan. Sedangkan untuk modulasi frekuensi itu pada sinyal keluaran terjadi perubahan nilai frekuensinya. Frekuensi di keluaran itu yang terjadi perubahan. Nah, kalau kita lihat untuk contoh modulasi amplitudo itu seperti ini. Jadi bisa kita lihat yang berubah di sini besar amplitudo. Jadi amplitudonya itu yang berubah besarannya. Kalau kita bilang amplitudo berarti tinggi gelombang ini ya. Ini misalnya segini dia terjadi perubahan. Sementara di bentuk gelombang ini beda-beda di perubahannya. Jadi inilah yang disebut dengan perubahan modulasi amplitudo tadi. Perubahan tinggi gelombang itu disebut dengan modulasi amplitudo. Sedangkan ini yang di sebelah kanan kita dapat melihat bahwasannya ini adalah modulasi frekuensi. Frekuensinya yang berubah. Jadi frekuensi itu kan banyaknya getaran dalam satu uh, menitnya gitu kan. Per menit berapa banyak jumlah getaran itu. Artinya berapa banyak gelombang yang muncul di dalam satu waktunya. Jadi di sini dia. Jadi kalau kita lihat dengan uh, satu waktu yang sama ada berapa gelombang yang berbeda di sini. Jadi ininya yang berbeda. Artinya secara horizontalnya. Jadi ini sama dalam satuan waktu, cuma dia berbeda frekuensinya. Jadi inilah disebut dengan modulasi frekuensi atau FM, ini AM, dan ini FM. Ini FM. Baik, persamaan matematis sinyal. Sinyal yang paling mudah untuk dianalisis adalah sinyal bentuk eksponensial dan sinusoidal. Fungsi eksponensial persamaan gelombang eksponensial adalah sebagai berikut, yaitu A T sama dengan AE pangkat AT. Di mana AT itu sendiri merupakan nilai sesaat, A itu amplitudo atau nilai maksimumnya, E itu harga logaritmanya 2,1718, T itu waktu yang ditempuh dalam satuan detik, dan tau itu konstanta waktunya. Jadi contoh sinyal eksponensial pada pelepasan muatan kapasitor. Kemudian ini bentuk gelombang eksponensialnya. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya ini,
Untuk eksponensial itu di mana V sama dengan VA E pangkat minus T per tau dikalikan dengan UT. Jadi pada saat T sama dengan tau, sinyal sudah menurun sampai dengan 36,8% VA. Jadi pada T sama dengan 5 tau, sinyal telah menurun sampai 0,00674 VA, kurang dari 1% VA. Jadi yang tau ini merupakan konstanta waktu ya. Jadi kita definisikan durasi atau lama berlangsungnya suatu sinyal eksponensial adalah 5 tau. Makin besar konstanta waktu, makin lambat sinyal menghilang. Analisis gelombang sinusoidal. Jadi gelombang sinusoidal itu dapat kita lihat dari gambar berikut. Jadi untuk mencari menganalisis gelombang sinusoidal itu kita bisa menggunakan, kita bagi-bagi seperti ini. Dia ada titik tengah ini, maka besar nilainya itu berupa V per 2. Kalau di sini V per 3, di sini V per 3, di sini V per 6, di sini V per 2 kalau di tengahnya. Jadi kalau udah posisi di sini 2V per 3, di sini 5V per 6, maka di sini adalah V atau 180 derajat. Jadi kalau kita lihat di gelombang berikutnya, dapat kita lihat berarti 7V per 6, di sini 4V per 3, di sini 3V per 2, di sini 5V per 3, dan di sini 11V per 6. Maka di sini hasilnya adalah 2V atau 360 derajat. Jadi untuk ini merupakan A maksimum, merupakan satu. Kalau dia posisinya di sini, yang di garis putus-putus ini, maka dia A itu A maksimum dikali 0,707. Kalau dia posisinya di sini, maka itu merupakan rata-rata di mana A maksimum dikali 0,636. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa AT itu merupakan AM sin omega T. Jadi satu periodik itu merupakan satu gelombang. Satu gelombang itu inilah dia waktunya ini dengan satu gelombang. Jadi AT itu sama dengan AM sin alfa. Jika bentuk gelombang bergeser ke kiri atau ke kanan, maka AT itu AM sin alfa tambah kurang V. Jadi V ini sudut pergeseran fasanya berapa? Sudut pergeseran fasanya. Bila gelombang sinus memotong sumbu tambah di sini, maka AT dengan AM sin alfa ditambah ini. Bila gelombang sinus memotong sumbu negatif, maka AT sama dengan AM sin alfa kurang yang ada di sini. Jadi hubungan antara sin dan cos itu, maka cos alfa sama dengan sin alfa ditambah 90 dan sin alfa sama dengan cos alfa dikurang 90 derajat. Kemudian untuk frekuensi, frekuensi itu banyaknya putaran dalam satu detik. Saya revisi tadi yang saya bahas tadi sebelumnya dalam 1 menit. Tapi sebenarnya itu adalah dalam 1 detik, saya perbaiki ya. Jadi banyaknya gelombang sebenarnya, banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi ada berapa gelombang ini? Satu gelombang itu kan satu periode ini kan satu ini ya, dibuat ini adalah satu periode. Jadi banyaknya gelombang ini di dalam 1 detik itulah yang disebut dengan frekuensi. Kemudian amplitudo itu banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran atau cycle. Jadi berapa waktu yang diperlukan dalam satu putaran? Jadi kalau kita buat persamaan itu F sama dengan 1 Hz, itu 1 detik, maka F itu frekuensi itu dapat kita cari dengan 1 per T.
Untuk radian atau omega itu merupakan jumlah sudut dalam satu putaran. Berapa sudut dalam satu putaran itu per detiknya. Untuk dan omega itu sama dengan 2 Vf. Jadi kalau dijumpai nanti ah, omega, berapa nilai omega itu? Omega itu merupakan nilainya 2 Vm. Kemudian kita masuk ke harga rata-rata efektif atau RMS, root mean square. Harga rata-rata untuk fungsi sinusoida adalah 0, maka yang diambil adalah setengah periode. Besarnya harga rata-rata 0,607 di maksimum. Harga efektif ataupun RMS sebagai harga ekivalen atau harga daya rata-rata dari satu periode T sebuah arus bolak-balik melalui sebuah resistor. Kemudian besarnya harga efektif sama dengan I maksimum dikali 0,707. Dapat dicari V efektif itu 0,707 V maksimum. Hubungan antara omega dengan alfa dan waktu perioda. Jadi definisi satu radian itu adalah ini tuh, R, satu radian itu. Jadi satu radian itu sama dengan busur R ini dibagi dengan keliling lingkaran dikali 360 derajat. Jadi satu radian itu sama dengan R per 2VR dikali 360 derajat. Maka satu radian itu sama dengan 180 derajat per V. Jadi keliling lingkaran itu ketahui rumusnya ini ya, 2VR. Kemudian untuk kecepatan sudut adalah jarak derajat per radian bagi dengan waktu dalam satuan detiknya. Jadi omega itu sama dengan alfa per T. Omega itu bisa juga 2VF, omega itu 2V per T. Kemudian untuk radians itu VRS D per 180 derajat. Ya, jadi derajat itu VRSD per 180 derajat dikali dengan radian. Satu radian itu sama dengan 57,3 derajat. Gelombang akan mencapai tegangan maksimum pada saat omega T maksimum tambah alfa sama dengan 0. Alfa itu sendiri sama dengan min omega T sampai dengan T maksimum dengan alfa per omega. Ini merupakan contohnya. Contoh pertama, sebuah tegangan sinusoidal dengan frekuensi 60 Hz mencapai maksimum pada 20 volt pada waktu 2 milidetik. Tuliskan persamaan tegangan. Jadi jawabannya Vm sama dengan 20 volt omega 2 Vf sama dengan 2,14 dikali dengan 60 karena di sini 60 Hz. Nah, 2 V itu berarti 3,14. 2 ini medium. F-nya ini. Maka hasilnya 377 radian per detik. Untuk mencapai maksimum pada omega T, maksimum tambah alfa sama dengan 0, maka omega itu sama dengan minus 377 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 3 harap sama dengan minus 43,2 derajat. Kesamaan tegangannya adalah Vn dikali 20 sin dikali 377 T dikurang 43,2 derajat. Untuk contoh nomor 2, diketahui sebuah tegangan dengan persamaan P maksimum sama dengan 150 sin 500 T dikurang 30 derajat. Hitung nilai tegangan pada T sama dengan 2,09 milidetik. Jadi dapat kita selesaikan dengan V sama dengan 150 sin 500 kali 2,09 dikali 10 pangkat minus 3 rad
dikurang 30 derajat. Jadi V sama dengan 150 sin 59,9 derajat dikali 30 derajat sama dengan 150 sin tinggal 29,9 derajat hasil pengurangan dari sini. Jadi V itu dapat kita hasilkan sebesar 74,7 volt. Contoh 3. Gelombang sinus melewati 0 pada saat T sama dengan 0 dan setelah itu setiap 3,93 milidetik. Pada saat T sama dengan 3,12 milidetik, nilai tegangan 30,0 volt. Hitung kecepatan sudut atau omega, frekuensi, maupun periodenya. Jadi dapat kita jawab untuk mencari T itu sama dengan 2 kali 3,93 dikali 10 kali 3. Hasilnya itu adalah 7,8 detik. Untuk F sama dengan 1 per T sesuai dengan persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Mana 1 per T itu sudah dapat di sini 7,86 dikali 10 pangkat minus 3 karena ini detik. Jadi sini dia hasilnya 127,2 Hertz. Dan untuk omeganya di mana omega itu 2 VF, maka 2 kali 3,14 dikali 1,27 yang ada di sini tadi, maka dihasilkan 799 radian per detik. Jadi V dapat kita cari sama dengan V maksimum sin omega T ditambah alfa. Jadi 30 kita cari tadi bisa tadi dicari untuk tegangan pada saat 30 volt. Maka PM sin 799 dikali 180 per 3,14. Maka PM sin 67,39 derajat. Maka diperoleh VM atau V maksimum itu sebesar 32,5 volt. Demikian pertemuan kita pada hari ini pembahasannya tentang sinyal. Mudah-mudahan yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.